Ya, baik, kita akan mengerjakan contoh soal bab 5 ya. Jadi contoh kasusnya adalah ada sebuah PLTU ya, sebuah PLTU beroperasi dengan siklus Rankine sederhana ya. Asumsikan siklus berlangsung ideal. Air masuk pompa dari kondenser bertambah pada kondisi cair jenuh temperatur 50 derajat Celcius, tekan pompa 30 bar, air dipanaskan oleh boiler hingga mencapai temperatur 500 derajat Celcius ya. 500. Laju aliran uap berarti 30 ton per jam. Terus pertanyaannya adalah ya, gambarkan skema tersebut ya pada diagram HS ya. Dan tentu saja hitunglah daya keluaran turbin ya. Daya keluaran turbin. Yang pertama yang ditanya adalah gambarlah skema proses tersebut pada diagram gambarlah skema proses tersebut ya. Terus kemudian gambarlah pada diagram HS. Skema proses adalah ini ya. Skema proses maksudnya adalah ini ya. Ya. Ini adalah skema proses, pompa, boiler, turbin, kondenser ya. Terus gambar siklus tersebut pada diagram HS. Diagram HS kenapa? Supaya jelas ya. Diagram HS itu yang ini ya. Diagram HS. Sorry. Ya, ini tapi yang ini ya, bukan bacaan yang ini. Diagram HS-nya cari yang sederhana aja, yang ini, yang ideal ya. Ya, ini diagram skema proses dalam diagram HS. Ya, 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, terus selanjutnya apa? Selanjutnya kita lihat pada masing-masing kondisi ya. Kondisi 1. Jadi titik 1 ini, titik 1 di sini ya. Ini kondisinya apa? Cair jenuh ya. Kondisi cair jenuh titik 1 di sini, titik 1 cair jenuh. Berapa temperaturnya? Temperaturnya 50 derajat Celcius. Nah, jadi dari kondisi cair jenuh dan 50 derajat Celcius kita bisa hitung apa? Ini ya. Jadi T1 50 derajat Celcius. Ya. Kondisinya apa? Kondisi apa? Cair jenuh ya. Cair jenuh. Nah, maka dari situ kita dari tabel kita bisa cari apa? P1, H1 dan VF1 ya. Ya. Jadi dari titik 1 ini, titik 1 jenuh ya, 50 derajat Celcius, itu kita bisa cari apa?
P1 yaitu 12,35 bar ini dari tabel UAP ya. 12,4 kPa di tabel UAP, T1 50 derajat Celcius, dan H1-nya 209,3 dan VF1 ya. Sekian 0,001 meter kubik per kilogram. Nah, terus jadi memang Anda harus mahir baca tabel ya. Nah, terus diketahui titik 2 ya kan. Titik 2 berapa? Diketahui. Titik 2 berapa? 30 bar ya. 30 bar atau berapa? 3 MPa ya. Terus apa lagi? Nah, T2 kita tidak tahu. Dan selanjutnya kita harus hitung WP. WP sama dengan apa? WP sama dengan ya, ini WP yang kita rumus yang dari bab 4 ya. WP sama dengan VF kali delta P kali P2 min P1. Ya, dari sini jadi VF1 dari tabel ini kita dapat yang ini P2 min P1. P2 30 bar atau 3 MPa atau 12 kPa dan P1-nya sekian kilopascal. Enaknya kita hitungnya itu dalam kilopascal ya. Nah, kalau kita hitung itu ya kita akan peroleh WP sama dengan 3, sekian ya. WP VF1 sekian. Jadi kalau ini saya hitung aja ya. Ini namanya terlalu besar kalau 24. Ini saya pakai 18 aja ya. Ini sama dengan 0,0010 gitu ya. Satuannya adalah meter kubik per kilogram ya. Meter kubik per kilogram. Terus kali berapa? Ini dalam satuan kilopascal ya. Enaknya itu. Jadi 30 bar berapa kilopascal? 3 berapa? 3.000 ya. 3.000 kilopascal. Ya kan? Kilopascal dikurang P1 berapa? 12,4 apa? Kilopascal. Nah, kalau satunya kilopascal semua ya. Nah, kita enak ini kilogram kilopascal dapatnya langsung dalam kilojoule. WP ini adalah sama dengan 3,0238 ya. Satuannya adalah apa? Kilojoule per kilogram. Nah, terus dari sini kita dapat apa? H2. Ya. H2 sama dengan apa? H2 sama dengan H1 ditambah WP.
ya. Nah, 1 sama dengan ini, WP sama dengan ini, ya. Jadi kita dapat H2 sama dengan itu ya. Angkanya nggak usah ya. Jadi langsung saja hasilnya ya. 212,35 ya, kilojoule per kilogram. Nah, selanjutnya kita ke titik 3. Ya, titik 3 berapa? 30 bar ya, 3 MPa, temperaturnya 500 derajat Celcius. Nah, selanjutnya dari tabel kita dapat bahwa H3 ini adalah sekian ya, dan S3 sekian. Ya, percaya ya. Ini H3 ya, nah, angkanya 3 yang sini. Terlalu besar ya, H3 sekian dan S3 sekian. Bentar ya. Ini 10 aja. H3 dan S-nya S3. Entropi ini dari tabel ya, sama dengan sekian. Dari tabel WAP, jadi memang harus Anda makanya dulu ditekankan untuk baca tabel. Nah, terus dari sini kita bisa lihat bahwa harus Anda ingat ya, titik 4. Nah, titik 4 ini kan belum tahu ya kan. Dari titik 4 ini kalau tidak ada penjelasan itu diasumsikan tekanannya sama dengan titik 1 ya, jangan lupa. Jadi ini kita bisa bicara titik 4. Titik 4. Titik 4. Titik 4 itu diketahui 2. Jadi untuk mencari T4 kita yang pertama ini diketahui P4. 4 ini kalau tidak ada penjelasan ya, ini sama dengan apa? P1 ya. Ya karena kan kondenser tekanannya konstan ya. Sama dengan ini ya, berapa? Makanya ini 12,4 kilopascal itu. 12,4 kilopascal. Nah, terus apa lagi yang diketahui dari tempat? Ya, ini perhatikan ya. Jadi satu saja kita tidak bisa menentukan mengetahui tempat. Jadi harus 2 parameter. Satu parameter lagi itu adalah S4. Ini sama dengan S3 ya. Sama dengan yang di atas itu ya. Dengan ini. Ya. Sama dengan 7,2338. Satuannya apa? Kilojoule per kilogram Kelvin. Nah, jadi sekarang ini kita tahu 2 hal ini. Terus tujuannya apa? Tujuannya mencari H4 sebetulnya ya. Nah, sebelum mendapatkan H4, kita harus cari X4. Di sini ya, titik 4 ini seperti Anda lihat. Ini dia titiknya itu campuran ya. Jadi kita perlu X4. X4 caranya nyari gimana?
Cara nyari X4 itu adalah pakai rumus ini. Kita tahu X4 dan Y4. Jadi, kita di sini tahu apa? SF4 ya. SF4 dengan tahu tekanannya kita tahu apa? SF4 dan SG4 dan S4-nya yang itu yang segini ya. Jadi dari tabel berdasarkan tekanan kita tahu apa? SF4 dan SG4 ya. Mana kok nggak keluar? Ya, dari tabel kita bisa dari P4 ini ya. Dari P4 kita bisa mendapatkan SF4 dan SG4 ya. Nah, terus kita cari apa? X4 ya. X4 sama dengan apa? X4 ini sama dengan sama dengan ini garis ini sampai terlalu tinggi X4 sama dengan masih ingat ini X4 sama dengan apa? S4 yang itu ya. Terus dikurang SF4 dibagi SG4 ya dikurang SF4 nah, ya kan ini nggak usah dihafalkan, saya kira ini dituakan aja di apa dilogikakan ya, nanti hafalkan mungkin sulit ya. Ini semua sudah ada ya, SF4 SG4 ya, S4 semuanya sudah ada S4. Nah, dengan demikian kita bisa hitung X4 ya, ini Anda percaya aja. Ya, X4 ini sama dengan 0,8857. Nah, dari sini kita hitung apa? H4. Berapa H4? H4 itu sama dengan H4 sama dengan HF4 ya ditambah X4 kali HFG4 ya. Nah, ini semua bisa Anda lihat tabel H4 dan HFG4 atau HG4. HF4 itu sama dengan ini ya, sama dengan H1 ya. 29, itu dan HG4 itu 35, sekian ya. Atau bisa juga ditulis seperti ini ya.
HF4 ditambah apa? Tambah X4 kali HG4 min HF4. Gitu ya. Nah, dengan rumus itu kita bisa peroleh HF4 ya, itu segitu, HG4 segitu. Dengan rumus ini kita bisa peroleh H4 itu sama dengan berapa? 2300 sekian. Ya. Nah, selanjutnya kita hitung WT ya. WT kerja turbin. WT sama dengan apa? H, W kecil ya. H3 min H4. Ya, kita bisa dengan mudah menghitung itu sama dengan berapa? H3 itu berapa? 3.400 berapa? 56,5 dikurang 4 itu 2.304,04 ya. Satuannya adalah apa? Ini satuannya saya satukan aja, kilojoule per kilogram. Ya. Ya, dari situ kita peroleh ini sama dengan 1152,46 ya, kilojoule per kilogram. Ya, terus W besar ya, W besar itu sama dengan apa? M dot kali apa? W. WT ini ya, kerja turbin WT kecil. Ya, M dotnya itu 30 ton per jam, itu sama dengan ini ya. Puluh ton per jam itu sama dengan 8,33 kg per sekon. Ya. Nah, ya itu 8,33 ini kali itu, maka akan kita peroleh WT sama dengan berapa itu? 9 MB kira-kira ya, 9,6 MB. Ya. Ini saya nggak usah. 9,6 MB.
9,6 ini kali itu. Ya, ini kali ini. Nah, berapa efisiensinya? Efisiensi, nah, atau kalori yang masuk QP ya, berapa kalori yang masuk boiler? QP, Q kecil ya. Q kecil, QP, kalori yang masuk boiler itu dalam satuan itu sama dengan apa? 3 min 2. Ya, sama dengan itu ya, H2-nya tadi ada kan? Berapa itu? Jadi 3456,5 dikurangi H2. H2-nya berapa? 212 ya. 35 ya. Satuannya adalah kilojoule per kilogram. Ya, jadi sekarang didapat QP kecil itu sama dengan 3.244,1 3.000 itu ya, 4,1 jadi kilojoule per kilogram. Ya, kalau Q besarnya berapa? Q besarnya itu adalah M kali apa? QP. Ya, M-nya ini kali QP itu sama dengan berapa? Sama dengan 27.000 ya. 035 ya, KW ya, satuannya sama dengan itu ya, KW ya. Ya, jadi efisiensinya berapa? Efisiensi mana efisiensi? Ya, efisiensi termalnya, efisiensinya ini soalnya nulis efisiensi susah ya. Efisiensi termal sama dengan apa? Sambil dari aja ya, dari ya, ini rumus efisiensi termal itu sama dengan apa? QP dikurang apa? Kerja pompa dibagi dengan apa? WT dibagi kurang kerja pompa dibagi dengan Q boiler ini ya. Nah, dengan ini kita bisa dapatkan efisiensi termalnya itu adalah 35,4% ya. 0,354 gitu ya, mudah-mudahan cukup ya. Terima kasih atas perhatiannya ya.